Berikut dari kelompok kami yang akan membahas mengenai Martha Rogers Science of Unitary Human Beings atau manusia seutuhnya. Berikut anggota kelompok kami. Pada tahun 1936, Roger menerima diploma keperawatan dari Sekolah Keperawatan Rumah Sakit Umum Northfields. Lalu pada tahun 1937, ia memperoleh gelar keperawatan kesehatan masyarakat di George Peabody College di Tennessee. Kemudian pada tahun 1940, ia menerima posisi di Hartford City di Divinity Nurse Association sebagai asisten pengawasan. Lalu sebagai asisten direktur pendidikan dan terakhir ia sebagai PJ direktur pendidikan. Kemudian pada tahun 1945 ia mendapatkan gelar masternya dari Teacher College di Columbia University. Lalu pada tahun 1954 ia mendapatkan gelar dokternya di Johns Hopkins University, Baltimore. Sejarah pertimbangan diawali dengan adanya asumsi-asumsi teori kesatuan manusia berdasarkan dari teori Rogers, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia memiliki integritasnya sendiri dan memanifestasikan karakteristik yang lebih dan berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Kedua, manusia dan lingkungan terus bertukar materi dan energi. Yang ketiga, proses kehidupan berkembang secara irreversibel dan searah sepanjang kontinum ruang dan waktu. Selanjutnya, asumsi yang keempat yaitu pola dan organisasi mengidentifikasi manusia, mencerminkan keutuhan inovatifnya, dan yang terakhir yang kelima yaitu manusia dicirikan oleh kapasitas untuk abstraksi dan citra, bahasa dan sensasi pikiran dan juga emosi. Kemudian model Rogers juga didasarkan pada perpaduan konsep disiplin ilmu antropologi, psikologi, astronomi, spiritual, dan filosofi. Metaparadigma dari model konseptual yang dikemukakan oleh Rogers menyatakan bahwa manusia adalah sebagai unit kesatuan yang utuh dan terikat dalam lingkungan yang di dalamnya terdapat suatu energi pandimensional yang bisa untuk dikenali melalui karakteristiknya. Kemudian terkait dengan kesehatan, Rogers berpendapat bahwa sehat dan sakit adalah suatu bentuk gambaran perilaku yang memiliki suatu nilai tertentu, serta sebagai bentuk ekspresi kehidupan yang menunjukkan perilaku interaksi dan kualitas di antara manusia dan lingkungannya. Sedangkan lingkungan sendiri adalah dipandang sebagai suatu hal yang tak dapat untuk dibagi, berenergi pandimensional dan tidak terbatas, tidak dapat diprediksi dan beragam. Kemudian keperawatan sendiri adalah suatu profesi yang dibangun atas dasar bidang seni dan ilmu pengetahuan dengan berfokus kepada manusia, lingkungan, serta setiap fenomena yang dapat dikemukakan di dalamnya yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep utama. Yang menjadi konsep utama dari teori Unitary Human Beings dari Rogers adalah seseorang didefinisikan sebagai medan energi pandimensional yang tak terpisahkan dan diidentifikasi oleh pola dan karakteristik manifestasi khusus secara keseluruhan. Seseorang juga dinyatakan sebagai kesatuan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang tidak kelihatan dengan melihat, mendeskripsikan, atau menyimpulkan suatu bagian dari orang tersebut. Karena itu, tugas perawat adalah untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Teori ini dibagi menjadi dua dimensi, yaitu pengetahuan dan juga seni dari keperawatan. Baik, sekarang kita masuk pada bagian subkonteks, di mana yang pertama adalah medan energi. Medan energi ini merupakan pembentuk perilaku makhluk hidup dan tidak hidup, di mana kesatuan konsep yang alami dan dinamis dan dua medan energi yang tidak dapat diantisipasi atau diprediksi antara komponen manusia dan lingkungan. Yang kedua yaitu sistem terbuka, yang merupakan energi yang tidak terbatas, bersifat terbuka dan juga saling mempengaruhi, yaitu antara manusia dan lingkungan yang memiliki interaksi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pola. Pola merupakan suatu rangkaian energi yang mengikuti karakteristik sebagai gelombang tunggal. Nah, pola ini terus-menerus berubah, bervariasi, dan identitas kepada medan energi. Pola ini berinteraksi dengan kesadaran abstrak seperti pada kesadaran diri setiap individu yang memiliki manifestasi pribadi sehingga memiliki karakteristik yang berbeda. Yang berikutnya adalah pandimensionality atau dimensi tanpa batas. Nah, hal ini melihat pandimensionality sebagai domain non-linear yang tidak memiliki batasan ruang. Kemudian, pandimensionality ini melihat satu gagasan sebagai unit yang utuh, tidak ada pengaturan temporal. Aplikasi konsep Rogers dalam keperawatan berdasarkan fungsi peran perawat. Yang pertama, peran perawat sebagai fasilitator. Peran perawat sebagai fasilitator merupakan tempat bagi masyarakat untuk bertanya mengenai pencegahan masalah kesehatan, sehingga diharapkan perawat dapat memberikan solusi mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.
Kedua, peran perawat sebagai edukator atau pendidik. Merupakan perawat harus mampu memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga terkait pencegahan penyakit, pemulihan, menyusun program health education, serta perawat memberikan informasi tentang kesehatan. Dan perawat sebagai advokat. Perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Nah, pada fungsi yang keempat, yaitu sebagai asesor. Peran seorang perawat sebagai asesor merupakan tugas mengkaji atau asesmen. Perawat melakukannya berulang-ulang, serta terus-menerus dan tercatat di dalam catatan perawat untuk mengidentifikasi adanya perubahan. Yang kelima, yaitu sebagai perencana. Peran perawat sebagai perencana adalah merencanakan dan menetapkan intervensi keperawatan yang dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya, peran perawat sebagai koordinator pelayanan kesehatan, yaitu perawat yang mengkoordinir seluruh kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang terakhir, peran perawat sebagai kolaborator adalah perawat bekerja sama dengan tim kesehatan yang lain, misalnya dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain, untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan pelayanan keperawatan yang diperlukan dan yang terbaik bagi pasien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati.